Hari ini kita akan bertemu seseorang yang kerjanya di rumah aja tapi dibayar dolar. Penasaran nggak sih? Kerjanya apa? Hah? Mari kita ikuti aktivitasnya. Ini Reza, kerja yang tinggal di kota Yogyakarta dan berencana berangkat olahraga di pagi hari sebelum mulai bekerja. Mau lari pagi dulu biasanya di lapangan dekat rumah. Dia tinggal bersama istrinya yang saya dengar baru 1 tahun pindah dari kontrakan sebelumnya. Rumah ini sekaligus menjadi kantor tempat dia bekerja. Jalan pagi memang menjadi investasi untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Saat matahari terbit, udara cenderung lebih segar. Berjalan di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme, dan memperkuat jantung. Biasanya berapa putaran? Biasanya 11-12, pokoknya 10.000 langkah sih. 10.000 langkah. Luar biasa sekali, sekedar informasi selain jalan kaki, dia juga melakukan diet intermittent fasting, sehingga dia berhasil menurunkan 20 kilo dari berat badan sebelumnya. Udah 10.000 langkah, udah selesai olahraganya. Sekarang waktunya kerja. Kita akan melihat bagaimana aktivitas seseorang menjalani hari kerjanya tanpa harus berangkat ke kantor. Setelah transisi menuju normal pasca pandemi, sistem kerja dari rumah atau WFH menjadi pilihan banyak orang. Tren bekerja yang berubah ini mencerminkan adaptasi baru dalam dunia profesional, di mana produktivitas tetap terjaga walaupun bekerja di mana aja. Lagi ngecek-ngecek kerjaan apa aja yang bakal dikerjakan hari ini, sama mempersiapkan skrip untuk konten. Sebenarnya pekerjaannya di bidang apa sih? Saya kerja di agensi sosial media, fokusnya di bidang olahraga. Jadi kita ngurusin akun klub-klub sepak bola, MMA. Saya juga ngurusin turnamen golf, turnamen akuatik, olimpik. Pokoknya semua di bidang olahraga. Oke, thank you guys. Cheers. Bye-bye. Ini morning huddle sih, jadi kita selalu laporin apa aja yang bakal kita kerjain hari ini dari semua market, Indonesia, Korea, Jepang, semua di Asia, negara di Asia pasti. Udah mau jam 12, mau makan siang dulu, istirahat, sholat makan, nanti jam 2 mau ada meeting lagi. Setelah pagi yang padat dengan pekerjaan penuh konsentrasi, tiba saatnya untuk melupakan tumpukan deadline. Waktunya istirahat dan nikmati waktu makan siang. Makan siang bukan sekedar mengisi perut kosong, tetapi momen untuk mengembangkan fokus. Nah, saatnya tanya-tanya tentang tips bagaimana bekerja di dunia agensi skala internasional. Istri di mana sekarang? Itu kerja di pemerintahan. Kalau boleh tahu bekerjanya sudah berapa lama di agensi tadi? Udah jalan 6 tahun sekarang, dari awal 2019 sampai sekarang. Sebelumnya pernah kerja di tempat lain, jadi sebagai jurnalis bola.
selama 5,5 tahun. Di awalnya di tahun 2019 itu beberapa orang-orang penting di kantor saya di waktu jadi jurnalis bola itu direkrut sama agensi saya yang sekarang. Ada beberapa orang yang diambil dari kantor media saya yang dulu, salah satunya saya sama bos saya dulu diambil. Udah dari situ uh, membentuk tim untuk buat konten di media sosial untuk klien-klien kita sampai sekarang. Sekarang saya sebagai karyawan biasa sih, tapi kalau jabatannya project manager. Itu biasanya saya mimpin tim untuk market Indonesia dalam manajemen konten, lokalisasi, terus pembuatan konten, content creation, uh, semua hal sih, kalau gede sih, masuk bikinin invoice buat teman-teman saya. Untuk lokasi kantornya sendiri, base-nya di mana sih sebenarnya? Base-nya itu utamanya di US, di Amerika Serikat. Cuma mereka punya kantor di regional, salah satunya di Asia Pasifik. Nah itu kantornya di Singapura. Nah untuk market-market di luar Singapura itu kerjanya remote, alias work from anywhere lah. Kalau saya prefer di rumah. Cuma untuk beberapa kasus-kasus tertentu kayak misal pembuatan konten atau ada event-event on ground dari klien kita, ya itu pasang itulah kita pergi ke lapangan lagi di rumah. Tapi jarang sih itu. Mungkin kalau di persentase dalam setahun itu 90% saya kerja di rumah. Tips and triknya buat teman-teman, siapa tahu ada yang pengen bekerja seperti ini yang remote, WFH. Ya kerjaan remote sekarang banyak ya. Tapi kalau untuk di bidang saya, ya baiknya sih kerja di media dulu ya. Biar tahu segala hal terkait olahraga, jadi nggak cuma apa yang di atas, apa aja yang ada di atas lapangan atau hal-hal teknis lainnya, tapi juga bisa tahu hal-hal di luar lapangan. Dari situ kita bisa menjalin relasi, terus akan gampang nantinya kalau kita habis itu gabung ke agensi yang fokusnya di olahraga, entah dalam pembuatan konten atau kerjasama dengan orang-orang di dalamnya, itu bakal lebih gampang sih. Jadi dimulai dulu dari masuk kerja di media konvensional. Selain itu kita juga harus keep up ya sama tren yang ada di media sosial, karena pergantiannya itu cepet banget sekarang. Jadi kita harus benar-benar aware apa yang tren, kemudian kita mesti kreatif untuk berpikir gimana cara kita bisa integrate sama tren-tren itu. Karena biasanya konten yang bagus, yang engage, itu sangat erat kaitannya dengan apa yang sedang tren sekarang. Jadi ya kita harus benar-benar aware sih. Habis istirahat biasanya ngapain? Biasanya habis istirahat ya lanjutin kerjaan yang tadi yang belum selesai, dan biasanya ada meeting kayak siang sama sore biasanya pada teman. Buat yang penasaran, kita tanya yuk, gimana caranya dapat pekerjaan seperti ini? Ya yang pertama pasti komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Nggak mesti bagus grammarnya, yang penting ketika kita ngomong itu mereka mengerti, dan kita juga paham apa yang mereka omongin gitu. Nanti grammar akan membaik sendiri sih berjalannya waktu. Terus kita harus pintar-pintar manajemen segala hal sih, nggak cuma waktu dalam bekerja, tapi juga yang utama di posisi saya manajemen konten, karena itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Manajemen konten sesuatu yang mudah, dan apa-apanya itu nggak bisa mendadak, harus dengan planning semuanya, termasuk konten-konten kreatif pun harus kita planning basically. Selain itu ada juga skill yang juga saya copywriting. Itu penting bukan hanya untuk eksekusi konten, tapi juga penting waktu kita membuat insight reporting, juga pitching ke klien baru supaya
presentasi yang kita tampilkan itu jadi lebih menarik. Harus efisien sama berbagai hal ya, karena orang luar itu nggak suka hal yang bertele-tele, hal yang banyak drama gitu. Harus straight to the point. Entah waktu kita meeting, entah waktu kita mengerjakan tugas dan lainnya, harus efisien. Gitu. Langit mulai gelap. Tanda waktu kerja telah selesai. Setelah seharian penuh dengan aktivitas, luangkan waktu sebentar untuk merapikan tempat kerja dan saatnya menikmati momen-momen santai setelah kerja. Biasanya setelah kerja malamnya ngapain nih? Biasanya malam saya sama istri sih makan malam, entah di luar atau masak di rumah, atau kalau enggak ya nonton bioskop atau di rumah nonton Netflix. Cuma hari ini istri lagi lembur, jadi ya udah saya Netflix aja dari rumah. Oke, terima kasih Mas untuk hari ini. Oke, sama-sama Mas. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah mengikuti aktivitas kami hari ini. Kalau ada saran atau rekomendasi pekerjaan yang mau kami liput, silahkan komen di bawah. Yang suka konten kami jangan lupa subscribe dan like. Bye.